Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa dan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya yang sedang happening. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami penguatan 1,17% di level 8.748 dengan adanya net buy dari investor asing. Untuk market reguler hari ini asing mencatatkan net buy 1,14 triliun rupiah. Sedangkan untuk kurs rupiah kita malah hari ini mengalami pelemahan ya 0,2% di level 16.719 rupiah per 1 US dollar. Kita coba lihat guys untuk harga komoditas emas yang sebelumnya sempat anjlok ya. Ini mulai perlahan-lahan naik kembali dan hari ini juga naik 1,9% di level 4.401 USD per troy ounce-nya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kenaikan dari saham-saham sektor emas terutama saham Bumi CS yang ternyata kembali naik ya. Setelah kemarin terjadi normal correction akibat adanya koreksi dari harga komoditas emas, di mana saham Bumi hari ini mengalami penguatan yang signifikan, naik 14,7% di level Rp420 per saham. Nah ini yang sempat kita bahas guys beberapa waktu lalu. Ketika harga emas itu turun, maka yang terjadi hanyalah normal correction saja. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman incar saham tambang emasnya. Salah satunya adalah saham Bumi. Di mana ketika harga emas turun, harga buminya ada normal correction, mirip-mirip ya dengan normal correction di gold tadi. Dan ketika mulai sideways ya ataupun turun atau dia sideways dengan net sell yang kecil, nah di sana bisa teman-teman manfaatkan untuk tambah muatan ataupun untuk re-entry kembali jika sudah take profit sebelumnya. Jadi untuk saham Bumi kenaikan hari ini tentunya membuat cuan luber ya. Jadi congratulations untuk kita semua yang juga cuan di saham Bumi. Meskipun mungkin tidak semuanya hold dari harga bawah. Ada juga yang hold dari support, misalkan dari 330, 340. Ada juga yang baru masuk lagi kemarin 350-an. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang penting teman-teman bisa memposisikan average-nya, entry-nya itu di harga rata-rata yang bagus alias di higher low karena tidak ada pilihan lagi. Tidak mungkin buminya kembali ke 200 jemput kita gitu ya. Misal teman-teman yang ingin beli lagi di 200, saya rasa akan cukup sulit nih karena memang saham ini sedang borong habis-habisan oleh asing. Di mana likuiditasnya juga banyak ya terserap ke saham Bumi dan lainnya, Bumi CS lah kita bilangnya seperti itu. Dan hari ini akumulasinya cukup besar, ada AKBK yang masuk, bahkan AK ini masuk 659 miliar. Wah, ini tentunya membuat big banks tidak berkutik ya, karena kan money flow-nya semua mengalir ke bumi, guys. Jadi anggap money flow itu adalah sebuah pipa gitu ya. Kalau misalkan pipa yang ke big banks-nya surut, berarti kan ada pipa lain yang mengalirnya deras gitu. Nah, salah satunya aliran uang yang deras ini masuknya ke Bumi CS gitu ya, salah satunya. Tapi nanti kita akan bahas juga guys terkait dengan saham sektor kapal dan yang paling menarik adalah kita bahasnya bukan yang sudah naik. Ya mungkin ada yang beberapa yang sudah naik ya, tapi kita usahakan yang masih bisa entry lah atau yang baru naik hari ini gitu. Kita usahakan bahas yang memang ada peluang cuan ya selain dari trade harian. Karena kalau misalkan sahamnya itu sudah rally, ya maka akan menjadi high risk meskipun tetap Eee, profitnya juga bisa berlanjut ya, kenaikannya bisa berlanjut, tapi ya tetap high risk ya, jadi high risk high return lah. Kita mencari yang low risk high return. Nah, kita usahakan dulu gitu ya. Kalau misal tidak ada, ya mau gak mau mungkin trend following di saham yang cukup high risk. Jadi untuk Bumi, nah ini teman-teman lihat net buy asing hari ini mencapai 889 miliar dengan kenaikan 14%. Kalian bayangkan, aliran dananya yang sebesar ini masuk ke saham Bumi, ini kan pasti akan menguras likuiditas terhadap big banks. Nah, big banks-nya hari ini turun dan juga di net sell asing. Berarti dana asing itu pindah dulu guys dari big banks ke, saham-saham yang sedang di net buy oleh asing gitu. Salah satunya yang terbesar adalah Bumi.
di mana buminya net buy 889 miliar, kenaikan mencapai 14%. Kalau net buy 800 miliar ini masuknya misalkan ke BBRI, pasti BBRI juga pelan-pelan akan rally, guys. Dia juga bisa naik 3-4%, 5 mungkin sampai 7%, itu bisa naik setinggi itu kalau net buy-nya sebesar ini. Jadi ya sementara waktu mungkin teman-teman yang di big banks karena mungkin turun, ada juga ya yang averaging down, tapi kalau menurut saya teman-teman, untuk swing-nya, untuk trend following-nya itu ikut money flow dulu, guys. Jadi, ke nih aliran uangnya, oh sektor kapal ternyata sekarang bagus. Nah teman-teman coba cari peluang lah di sana gitu ya. Jadi ada diversifikasi lah dari sisi saham yang di-hold. Kita lanjut ke saham Dewa. Untuk Dewa ada kenaikan 11% hari ini, close di 750 per saham ya, dan setelah kemarin terjadi sedikit koreksi. Kalau dilihat, memang asing ini terkadang mereka itu melakukan, trading ya guys ya, trade yang benar-benar kita lihat keluar masuk gitu. Lalu, kita itu harus seperti apa gitu biar kita kuat untuk hold. Nah, salah satunya adalah dari sisi katalis. Nah, misalkan Dewa ini kan dia pengen masuk MSCI, oh berarti ada target harga, nah itulah yang bisa membuat teman-teman kuat untuk hold karena yakin bahwa Dewa ini mampu ya untuk, achieve target harganya di 1.200 misalkan. Jadi untuk Dewa ada akumulasi yang besar, terutama dari AKZP dan sampai saat ini akumulasi asingnya juga, masih cukup oke, karena kenaikan tinggi belum tentu net buy-nya juga lebih tinggi guys, jadi perlu kita lihat. Bisa saja kenaikan tinggi malah asingnya jualan. Tapi, setelah koreksi kemarin dan net sell kemarin di 267 miliar, hari ini mulai akumulasi kembali dengan net buy 204 miliar dengan kenaikan 11,9%. Tapi tetap yang terbesar itu di tanggal 29 ya, 29 Desember lalu, net buy 576 miliar dengan kenaikan 23,2%. Nah, teman-teman lihat di sini, ini kan keluar masuk ya, keluar masuk keluar masuk. Tapi yang perlu kita lihat dalam range waktu ini adalah, secara kalkulasi apakah lebih besar net buy atau net sell. Kalau net sell-nya lebih besar, otomatis cenderung distribusi. Tapi kalau net buy-nya masih lebih besar, ya misalkan di sini kan net buy 500 M masih lebih tinggi dibandingkan net sell 200 M. Nah, itu kan berarti masih tercover dan barang asing juga masih ada berarti ya. Dan tentunya itu bisa di, markup kembali oleh asing, bisa dinaikkan kembali, selama asingnya masih konsisten masuk, ya teman-teman tinggal lanjut hold saja. Karena, letak cuan sebenarnya itu bukan dari, entry entry sell, entry buy lalu sell gitu ya. Tapi dari kita menunggu, ya benar-benar ketika kita buy, kita yakin untuk hold, kita tunggu, ternyata harganya naik, akumulasinya berjalan, nah di sanalah letak cuan yang besar. Meskipun juga perlu memperhatikan posisi entry ya. Next kita ke BRMS. Untuk BRMS ada kenaikan 7,2% di level Rp1.180 per saham. Untuk BRMS sendiri kemungkinan, kenaikannya itu tidak akan secepat Dewa dan Bumi yang sedang kejar target ya untuk MSCI. Karena BRMS ini sudah masuk MSCI, ya maka kenaikannya mengikuti kenaikan dari, induknya tadi, dari buminya. Kalau misal buminya sedang diakumulasi, maka BRMS juga berpotensi naik. Kita cek untuk BRMS-nya akumulasi dari AKBKTPRX cukup besar, lagi-lagi retailnya jualan. Nah, ini kan indikasi bahwa memang, di harga tinggi pun ketika asing jualan, yang jual itu tetap banyak retail, guys. Karena retail itu kan dia tidak senada gitu, maksudnya tidak tidak satu arahan gitu. Mereka itu berpencar-pencar lah. Ada yang mungkin, "Ah, saya baru naik 3% saya take profit. Ah, saya baru cuan 5% saya take profit. Ah, lumayan nih udah cuan 20% saya take profit." Nah, itu kan kita tidak bisa ini ya, tidak bisa menyamaratakan. Semuanya pasti ada perbedaan dari sisi keputusan gitu ya, apakah mau dijual atau mungkin masih ada yang mau hold gitu. Itu kan pasti akan bervariasi. Jadi BRMS net buy asing mencapai 252 miliar dan ini cukup besar sehingga masih ada potensi untuk lanjut naik lagi.
Meskipun hari ini naik 7,2% ya, lumayan cukup tinggi, tapi kita melihat untuk BRMS, masih ada peluang guys untuk bisa lanjut naik. Sehingga teman-teman yang masih hold, yang kemarin sudah buy mungkin di 1.100-an sudah ambil lagi posisi, nah silahkan teman-teman lanjut hold saja. Selama harga emas, masih bisa naik, ya saya rasa tidak ada masalah guys dengan hold saham-saham tambang emas, apapun itu ya, apapun itu. Either ada normal correction pun, mungkin teman-teman malah bisa menjadikannya sebagai posisi entry buy untuk, swing ataupun trend following tentunya. Oke guys, kita mulai bahas ya, sektor perkapalan sebenarnya banyak sekali yang, ARA, ada yang sudah naik tinggi, yang sudah seminggu, 2 minggu lalu itu juga sudah mulai uptrend gitu ya. Ada juga yang hari ini ARA gitu. Jadi, kalau misalkan dibilang kejar harga apakah boleh atau tidak, boleh-boleh saja kalau misal teman-teman yakin ya dengan emitennya masih bisa memberikan cuan. Tapi perlu disadari pasti akan ada risiko yang tinggi ketika teman-teman beli di harga yang juga sudah naik tinggi. Jadi kita usahakan, beli saham itu yang dia baru ya, baru fresh lah. Kalau sinyal itu, sinyal baru gitu ya untuk kita entry buy saham. Untuk SMDR, apakah ini fresh buy? Kalau menurut saya sih, tidak terlalu ya, karena kan sudah beberapa kali breakout. Ya, saya juga sudah jelaskan bahwa untuk entry buy, itu kan ketika open market dan kita analisa setelah close market. Nah, untuk entry buy-nya, sebaiknya itu buy on breakout ya guys ya. Nah, misal di sini ada breakout di MA50, itu di sekitar 300, breakout MA150 di 314, lalu breakout lagi di resisten awal, itu di 340-an, dan mendekati level ini adalah level entry yang masih oke. Ini kan naik, lalu ada koreksi lagi tanggal 19, lalu dia sideways. Nah, di sini teman-teman bisa entry 340, 350 ini masih bisa, guys. Karena di sini kembali sideways dan akumulasinya berlanjut. Lalu tanggal 29 juga net buy cukup besar. Meskipun kemarin ada koreksi ya, tapi koreksi volumenya kecil jadi masih oke untuk di-hold. Dan hari ini naik lagi 12,7% di Rp442 per saham untuk SMDR. Jadi SMDR ada normal akumulasi dari AK dan teman-teman lihat retailnya, ikut. Nah inilah, salah satu apa ya, ibaratnya yang bisa teman-teman lihat ya. Salah satu contoh yang bisa kalian lihat bahwa ketika asing masuk, sebenarnya mereka itu tidak peduli guys, retailnya mau masuk atau tidak. Karena, terkadang retail itu hari ini buy, besoknya langsung jual. Baru dinaikkan sedikit langsung jual. Kalau asing itu dia itu fokus dengan target dulu guys, misal targetnya berapa, mereka akan, either itu mungkin melakukan gocekan ya, misalkan seperti orang yang distribusi padahal dia masih pegang barang banyak gitu kan, lalu next day dia borong lagi. Nah ini kan juga ada beberapa normal correction ya. Di tanggal 19 sempat terjadi net sell, lalu di tanggal 30 normal correction lagi, ada net sell lagi. Padahal barang asingnya masih banyak. Itu bisa terlihat di, eee, money flow-nya guys. Nah ini yang paling penting ya. Ketika masuk 33 miliar di tanggal 29 Desember dan tanggal 30-nya net sell 12 M, ini kan secara, aliran dana masih lebih besar masuknya atau akumulasinya. Jadi bisa disimpulkan ya ini hanya gocekan asing saja agar retail-retail yang, weekend gitu ya, dia tidak kuat hold barang itu jualan gitu. Wah, kemarin saya cuan 13%, hari ini ada koreksi 3%, cuan saya tinggal 10%. Daripada cuan saya nanti turun lagi 5%, saya jualan. Nah, retail itu asing itu ingin membuang retail-retail yang seperti itu, guys. Dia tidak kuat hold barang gitu ya, padahal targetnya mungkin masih cukup tinggi. Jadi untuk SMDR, happy cuan untuk teman-teman yang, sudah buy on breakout di beberapa waktu sebelumnya. Dan karena ini sudah naik, jadi untuk, strategi di SMDR bisa melakukan trend following, tapi tentunya ada resiko untuk terjadi normal correction lagi seperti hari-hari sebelumnya.
Yang menarik ada Temas, guys. Nah, Temas ini kan baru naik ya, karena sebelumnya itu, dia naik, tapi naiknya pelan gitu dan memang, masih sideways ya, dari market structure-nya ini masih sideways kemarin. Tapi karena hari ini naik 22,3% dan juga breakout di resisten sebelumnya, yaitu di 138.140, otomatis Temasnya ini uptrend, mulai uptrend lagi. Dan hari ini memang ada akumulasi ya. Kita lihat ternyata yang paling banyak adalah XL 4 miliar, lalu ada CC juga. YP MJPD-nya jualan guys. So, kita cek untuk asingnya di saham Temas. Temas ini termasuk yang cukup fresh ya, karena, meskipun beberapa waktu lalu juga sempat di net buy dan net buy-nya tidak terlalu besar dari asing, tapi ternyata hari ini cukup oke. Dengan kenaikan 22%, asingnya masuk 718 jutaan. Kemarin itu masih di 66 juta, 121 jutaan saja ya, memang tidak begitu besar guys untuk di Temasnya, mungkin likuiditasnya juga tidak sebesar SMDR ya. Jadi wajarlah, seperti itu. Jadi untuk Temas, cukup menarik ya, tapi tentunya ada potensi untuk koreksi dulu nih, normal correction dulu, kemungkinan sampai di 150-an, baru nanti ngegas lagi, ya mirip-mirip dengan SMDR lah, berpotensi chart-nya seperti ini. Jadi dia naik, koreksi wajar atau sideways dulu gitu ya, baru dia ngegas lagi. Jadi harus sabar ya kalau, di saham seperti ini. Kalau misalkan contohnya Humi itu kan sudah naik tinggi ya, BOT ya sudah naik tinggi juga, jadi itu memang ngegas sekali ya. Jadi ya teman-teman buy bisa langsung cuan asalkan, akumulasinya masih terlihat. Next kita bahas TPMA guys, TPMA juga ternyata kembali menarik ya setelah adanya net buy asing. Meskipun hari ini memang ada distribusi, tapi semoga di hari Senin nanti, akumulasinya lebih besar. Jadi untuk TPMA sendiri ini adalah saham yang sebenarnya rutin bagi dividen, tapi harga sahamnya, sempat turun terus gitu ya. Jadi kembali apalagi setelah dia bagi dividen, ada koreksi di sini dan sideways cukup lama. Dan TPMA hari ini berhasil breakout di atas MA50, yaitu di atas 570 dan 580 untuk MA150-nya. Jadi untuk TPMA, ditunggu normal correction untuk kita bisa masuk. Karena kalau bisa dilihat ada AK yang hari ini net buy 1,2 miliar. Coba kita lihat untuk sisi asingnya, guys. Teman-teman bisa lihat dari sisi investor asing, ketika TPMA ini masih sideways, sejak tanggal 29 Desember, TPMA-nya mulai di net buy asing 1,2 miliar, lalu kemarin 400 jutaan, dan hari ini di 2,5 miliar. Jadi untuk saham TPMA asingnya sudah mulai kembali masuk, jadi cukup menarik untuk dipantau. Semoga bisa lanjut naik lagi sehingga memberikan kita cuan karena saham satu ini bukan hanya untuk trading guys, tapi untuk swing mungkin sampai dividen juga masih bisa atau layak untuk di-hold. Kita lanjut ke PJHB. Nah, kita juga bahas ya, PJHB ini setelah, sebelumnya sempat kita bahas ya, kalau nggak salah minggu lalu itu kita bahas saham yang dia IPO, tapi turun di bawah harga IPO-nya. Tapi karena ini juga masuk di sektor kapal gitu ya, atau pelayaran, jadinya menarik kembali guys. Jadi kita bahas ya. Mmm, Akumulasinya sih mulai terlihat guys ketika penurunan yang terjadi. Jadi mungkin ada take over ya untuk, PJHB-nya, asing di sini bisa masuk dari tanggal 19 sampai di 24 dan hari ini kembali masuk dengan net yang besar, dengan net buy yang besar. Hari ini ARA untuk PJHB auto reject atas, close di Rp310 per saham. Jadi kalau misal dilihat sekilas ini, candle-nya kecil, Kak. Oh, bisa di seperti ini ya, karena kan ARA nih 25%. Nah, teman-teman bisa di-zoom lah. Nah, seperti ini guys ya. Ini naik guys, ini ARA ya. Meskipun kemarin itu turunnya juga cukup drastis. Tapi hari ini akumulasinya diprakarsai oleh asing. Ada AK dan juga ZP yang net buy. MJPD juga masuk guys ya. Jadi kalau misalkan besok eh, ada normal correction, mungkin ada buangan nih dari MG. Sedangkan hari ini net buy asing mencapai 8,2 miliar dengan kenaikan 25% alias auto reject atas. Nah, teman-teman bisa lihat ketika koreksi di
14%, ini kan koreksi, ARB ya, dia koreksi ARB 15%, asingnya terus masuk guys, asingnya terus masuk di ARB. Jadi ada take over nih dari broker yang awal gitu ya, dari pemegang saham yang awal yang buang barang ke asing, jadi asingnya nampungin, gitu guys. Sempat naik juga 17% ya, ketika asingnya sudah masuk, tapi di sini asing ada sedikit jualan dan hari ini kembali di buyback. Artinya, secara money flow kita bisa tangkap garis besarnya bahwa PJHB ini juga sudah cukup menarik lagi nih karena asingnya kembali masuk. Kita bahas juga guys saham-saham yang masih berada di zona support ya. Masih dekat lah dengan support. Ada Tepia. Nah, Tepia. Tepia naik hari ini tipis saja 1,7% di Rp7.125 per saham. Ada akumulasi dari asing ternyata ya, ada KZ, BK, ZP, dan CP. Jika diperhatikan untuk Tepia ini net buy asingnya di 9,7 miliar. Jadi kita lihat untuk kita lihat ya money flow-nya ini sebenarnya asingnya sempat net buy cukup besar di 19 Desember. Karena kalau misal kita runtut dari 15 Desember memang, mulai net buy, tapi sudah cukup impas guys, karena di, tanggal 17 dan 19-nya sama-sama net sell dan net buy-nya 13 M gitu ya. Tapi kalau misal kita runtut dari tanggal tersebut, dari tanggal 15, ya masih lebih besar akumulasi atau net buy-nya. Jadi asing dari range waktu itu kita lihat ya mulai akumulasi kembali dari 15 Desember. Dari sideways-nya ternyata ya ini mulai oke. Apalagi kalau misal besok berhasil breakout di 7175 di EMA 50, maka, buy on breakout-nya kemungkinan bisa membuahkan hasil yang, bagus ya. Semoga bisa naik nih, karena kalau misal kita lihat Cuan, Petro, lalu ada BRPT, itu kan naiknya sudah tinggi. Yang masih berkutat ya, dekat dengan support, ya Tepia ya salah satunya. Selain Tepia ada lagi yaitu CDIA guys. CDIA juga kemarin turun 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 ya lalu, mulai ada tanda-tanda pembalikan arah dan kita coba lihat untuk money flow-nya seperti apa. Hari ini naik 2,6% di Rp1.715 per saham, cukup netral dan kita lihat ada ZP yang hari ini masuk, selain itu ada AK, YP, CPAI. Coba kita cek untuk CDIA. Untuk CDIA hari ini ternyata net buy kembali. Nah, sebenarnya tanggal 24 juga sempat ada net buy guys yang cukup bagus, yaitu 32 miliar dari asing meskipun harganya koreksi 2,9%. Jadi asing juga diam-diam masuk di CDIA meskipun harganya masih di bawah dan cukup menarik karena hari ini lanjut net buy 9,3 M dan dinaikkan 2,6%. Jadi untuk CDIA mungkin kenaikannya akan pelan-pelan ya, karena juga lagi-lagi mereka berusaha untuk menggocek retail, agar retailnya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi untuk CDIA, teman-teman yang sudah buy on weakness kemarin di 1.600-an silahkan lanjut hold. Next kita bahas PNLF. PNLF juga kemarin itu breakout guys di MA 150, tapi hari ini berhasil melanjutkan kenaikan 7,7%. Close-nya di Rp278 per saham. Untuk akumulasinya lumayan bagus, ada AKCC yang masuk untuk hari ini. Jadi, kemarin breakout, hari ini PNLF-nya di net buy asing cukup besar. Bentar guys. Hari ini, net buy-nya cukup besar. Kita coba lihat ya. Nah, kemarin itu, naik 2,3%. Dia memang naik tipis tapi breakout dan hari ini dinaikkan lagi 7% dengan net buy 46 miliar. Jadi akumulasinya mulai oke lagi nih untuk PNLF ya. Tapi kalau misal ada normal correction, ya tentunya kita akan expect itu bisa terjadi karena saham yang akan naik pun tidak akan terlepas dari normal correction dan bahkan normal correction itu bisa kita manfaatkan untuk entry buy. Jadi untuk PNLF, salah satu saham yang juga mulai menarik kembali setelah sebelumnya juga downtrend, jadi bisa di-watch untuk, teman-teman besok ya. Terakhir kita bahas Big Banks. Seperti yang tadi kita bahas di awal guys, Big Banks itu, memang
sangat tergantung ya dengan money flow asing. Karena dana asingnya besar, ya kalau misalkan asingnya keluar, mereka memilih untuk akumulasi bumi, dewa, ya teman-teman coba masuk di sana. Ya untuk trend following misalkan, atau kemarin sudah, apa, buy on higher low, ya di sana juga bisa beli lagi, ya ketika ada normal correction. Teman-teman coba ya cari, yang memang sedang, happening, yang sedang diakumulasi, yang aliran uangnya ke sana. Biasanya akan memberikan peluang cuan. Karena kalau misalkan teman-teman all in di big banks, ya maka portfolio teman-teman mungkin akan cenderung merah gitu ya. Tapi tidak ada masalah sebenarnya karena kan big banks ini rutin bagi dividen. Jadi untuk, di level sekarang apakah bagus untuk tambah muatan, saya rasa tidak ada masalah karena sebelumnya pun memang sempat breakdown ya di bawah, 3650 di bawah support yang kita, buat, dia sempat turun lebih dalam lagi. Nah, di sini teman-teman bisa untuk entry buy kembali. Ya, tapi tentunya dengan porsi yang disesuaikan, jadi jangan all in lah. Kita tidak biasa ya all in, ya kita perlahan-lahan saja yang penting, kalau dia memang saham bagus di bawah turun ya kita bisa averaging down. Tapi kalau misalkan sahamnya akumulasinya bagus, secara teknikal bagus, kita masuk dan dikasih cuan, ya berarti alhamdulillah beli langsung cuan. Jadi untuk BBRI ada big distribution dari ZPAK ya, ini distribusi yang besar dari asing dan retailnya masih masuk. Sebenarnya tidak ada masalah ya retail masuk di BBRI. Toh nanti pun kalau misalkan sudah saatnya BBRI ini rebound, asingnya tidak akan ragu-ragu kok untuk, memborong gitu guys. Tidak ada istilah, asingnya malas masuk nih karena kebanyakan retail. Ya untuk jangka pendek ya memang seperti itu, tapi di suatu hari nanti misalkan nih sudah ada, QE misalkan dari The Fed juga sudah ada cut rate, Bank Indonesia juga cut rate ya, pertumbuhan ekonomi kita bagus, ataupun kinerja big banks-nya sudah mulai pulih, maka ketika big banks-nya dinilai kembali bagus oleh asing, asingnya tidak akan ragu untuk, memborong. Dan nanti yang melepas barang ke asing adalah retail, retailnya take profit, asingnya nanti masuk gitu, guys. Jadi ya ini, hanya, term of money flow saja. Jadi untuk BBRI kita lihat ada net sell di 366 miliar hari ini dan menjadi net sell terbesar. It's okay sebenarnya karena kemarin pun memang sudah come date dividend ya untuk sorry sudah ex date juga, ex date dividend untuk, dividen interimnya. Lalu kita coba lihat Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini koreksi tipis 0,4% di level Rp5.075 per saham. Hari ini asingnya jualan dan retailnya masuk. Kemarin, sepertinya kita sempat lihat ya bahwa sempat ada akumulasi yaitu di Bank Mandiri dan di BNI. Nanti kita lihat ya untuk BNI. Kita coba lihat dulu untuk Bank Mandirinya, guys. Bentar ya, karena musim hujan, guys, di sini. Biasanya sinyalnya agak kurang ya kalau sedang hujan. Jadi untuk Bank Mandiri sendiri, kemarin itu sempat net buy 43 M dan hari ini net sell 22,9 M. Jadi wajar ya, masih ya ginilah kalau, money flow-nya apa ya, kalau bisa dibilang dianaktirikan lah oleh asing ya seperti ini guys. Jadi seperti yang ogah-ogahan gitu untuk masuk di, big banks-nya. Nah, kemarin juga kan Bank BNI sempat naik 2,5%, hari ini turun lagi 2,5%, close di 4.260 kembali ke zona support. Kita lihat ada distribusi hari ini, terutama dari asing juga, ada AK, CCKZ, dan retail ada masuk ya. Kemarin sempat ada net buy asing guys, kemungkinan juga ada retail yang jualan ya kemarin. Jadi untuk Bank BNI hari ini sih net sell 83,7 M setelah kemarin net buy 20 M. Jadi ya seperti ini guys, big banks-nya kemungkinan masih akan cukup sideways, naik tipis, turun tipis ya seperti inilah. Oke guys, besok weekend ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu karena beberapa anggota keluarga ada yang sedang sakit ya, pilek gitu guys ya, pilek, demam mungkin, batuk mungkin. Ya semoga teman-teman diberikan kesehatan ya agar tetap fokus menjalani hari-hari pekerjaan dan menjalani tradingnya mungkin. Eee, di weekend ini kita juga bakal bahas
saham yang menurut kita menarik, masih bisa, untuk strategi-strategi seperti trend following lah. Ibaratnya belum terlalu peak lah, belum terlalu puncak gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang ingin request, silahkan tuliskan di kolom komentar karena Januari ini akan cukup menarik guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.